Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah saya akan lanjutkan kembali ceritanya ya, cerita pengalaman belajar bahasa Arab. Ketika itu ya setelah saya menyelesaikan buku ini kitab Mulakhas, kitab Nahwu Shorof tingkat lanjutan ya pada acara pelatihan bahasa Arab sekitar sebulanan di pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Ya setelah mempelajari kitab itu ya kemudian pengetahuan ilmu nahwu dan shorof saya semakin meningkat ya. Lalu saya lanjutkan ya dengan banyak latihan membaca dan juga latihan menerjemahkan ya tulisan-tulisan bahasa Arab yang tanpa harokat ya. Kebanyakannya waktu itu saya latihan menerjemahkan kitab-kitab ringkas. Nah, sebagiannya ya dari terjemahan saya itu saya ketik. Kemudian naskahnya saya kirim. Ya, coba saya kirim ke beberapa penerbit buku Islam ya untuk diterbitkan. Dan alhamdulillah sebagiannya diterbitkan. Nah, kemudian pada waktu itu saya mulai berani untuk mengajarkan bahasa Arab ke teman-teman ya. Ketika itu beberapa kawan saya, ya kebanyakannya mahasiswa IPB, karena waktu itu saya masih tinggal di sekitar kampus IPB Dramaga Bogor. Ya, sebagian kawan saya yang mahasiswa IPB meminta saya untuk mengajarkan bahasa Arab. Ya, kadang belajarnya di kos-kosan, kadang belajarnya di musola, gitu. Nah, waktu itu saya belum mendapati buku panduan yang pas ya untuk diajarkan oleh untuk para pemula, kecuali kitab Al-Muyassar ya, Al-Muyassar seperti ini dulu bukunya. Jadi saya selalu mengajarkan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi ya untuk teman-teman yang baru belajar bahasa Arab, karena menurut saya bahasanya itu mudah. Ya namun karena buku ini masih berbahasa Arab ya belajarnya harus dengan guru ya, nggak bisa dipelajari sendiri di rumah gitu. Jadi harus belajarnya bersama guru ya, guru menjelaskan, menerjemahkan dan menjelaskan kaidah-kaidah yang ada di dalamnya. Nah, pada waktu itu ya kebanyakannya majelis bahasa Arab yang saya bimbing itu kebanyakannya itu tidak pernah selesai belajar satu buku dari awal sampai akhir. Ya, hampir semua majelis yang saya bimbing itu berhenti di tengah jalan. Ya, baru beberapa pertemuan kemudian berhenti ya, karena pada waktu itu memang ya kebanyakan murid-muridnya itu kan para mahasiswa yang mereka itu sibuk ya, kadang bikin laporan praktikum, kadang juga berbenturan dengan ujian juga dan lain sebagainya, sehingga nggak pernah selesai. Paling pernah selesai itu 1-2 majelis aja pada waktu itu, kebanyakannya nggak pernah selesai. Dan ketika saya ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan lain yang mengajar bahasa Arab ya di tempat lain juga sama seperti itu ya. Kalau belajar bahasa Arab di luar pondok pesantren itu ya masalahnya secara umum sama, yaitu ada yang bilang muntaber ya, mundur tanpa berita ya, dikit-dikit satu mundur, akhirnya ya tinggal menyisakan beberapa orang aja ya. Bahkan ada seorang ustadz ya pernah berkata di majelisnya itu, majelis bahasa Arab yang dia asuh itu, awalnya 50-an, terakhir tinggal 5 orang, bahkan ada yang terakhir cuma 1 orang. Dan saya dulu waktu itu waktu awal belajar bahasa Arab kan ya, akhirnya tinggal saya sendiri, akhirnya bubar majelisnya. Sehingga waktu itu ya saya pun berpikir gitu, gimana caranya ya ada sebuah buku panduan bahasa Arab yang berbahasa Indonesia penjelasannya ya, dan kalau si murid itu membaca buku itu dia bisa mengerti ya, seakan-akan guru sedang menjelaskan di kelas gitu. Jadi buku yang sangat jelas gitu. Saya pengen ada buku yang seperti itu, sehingga kalaupun mereka misalnya nggak masuk ke kelas, mereka bisa baca sendiri di rumah. Ya, beda dengan kalau misalnya pakai kitab yang berbahasa Arab kan, Muyassar, Ajurumiyah, itu kan nggak mungkin dipelajari sendiri. Nah, saya dulu mikir seperti itu. Gimana caranya ada buku ya kaidah bahasa Arab yang bisa dipelajari sendiri di rumah tanpa bimbingan guru secara langsung. Kemudian saya pun ya bikin konsepnya, coret-coret di lembaran-lembaran kertas gitu kan. Saya susun ya materi-materi yang kira-kira pas untuk diajarkan untuk para pemula ya. Kaidah nahwu dan sorofnya. Jadi nggak saya ketik, nggak saya tulis dulu di kertas, berlembar-lembar kertas dulu. Akhirnya alhamdulillah tuh jadi ya sebuah diktat gitu kan, lumayan tebal.
Nah, karena tebal gitu akhirnya saya bagi-bagi menjadi 6 waktu itu. Kenapa saya bagi menjadi 6? Ya, karena saya waktu itu idenya ingin menyamakan level pemula itu seperti level SD, tingkatan SD. SD itu kan ada 6 kelas. Makanya kemudian diktat saya yang awalnya lumayan tebal itu, saya bikin menjadi 6 modul. Jadi modul-modul kecil gitu, 6 modul, ya cuma beberapa halaman. Nah, kemudian saya coba ajarkan ya kepada beberapa mahasiswa IPB di IPB. Ya. Dan alhamdulillah bisa selesai dan banyak yang merasakan kemudahan. Mereka merasakan mengatakan, "Oh, ini gampang, mudah," gitu kan, dan responnya positif. Responnya positif. Akhirnya kemudian saya pun tertarik untuk menyusunnya jadi buku. Ya, sehingga waktu itu jadi awalnya buku, dan bukunya saya beri judul Fahimna. Fahimna, kenapa Fahimna? Fahimna itu artinya kami paham. Itu idenya datang dari ucapan para siswa ketika saya tanya, "Fahimtum, apakah kalian paham?" Mereka selalu menjawab, "Fahimna," kami paham. Akhirnya buku itu saya beri judul dengan Fahimna, ya, dengan harapan orang yang membaca buku saya ini mereka menjadi paham gitu. Nah, awalnya ketika saya layout jadi buku itu jadi buku dua ini, Nahwu tingkat dasar dan Shorof tingkat dasar. Ya, awalnya dua, Nahwu sendiri, Shorof sendiri. Ya. Nah, kemudian saya ringkas lagi. Dua buku ini saya ringkas jadi satu buku, sehingga akhirnya jadi Nahwu Shorof tingkat pemula. Ya, Nahwu Shorof tingkat pemula. Saya layout sendiri, ya, saya layout kemudian saya fotokopi. Jadi waktu itu saya cetaknya di tempat fotokopian. Kalau di percetakan kan mahal, ya kan, harus ribuan. Ya pernah saya ceritakan kan sebelumnya, harus ribuan. Di tempat fotokopian. Nah, kemudian saya ajarkan kepada teman-teman. Sambil kemudian terus saya bikin lagi tingkat lanjutannya. Nahwu lanjutan, Shorof lanjutan. Hingga akhirnya jadi 5 buku. Kemudian saya genapkan satu bukunya itu khusus latihan baca Arab gundul. Jadi ada 6, buku. Nah, kemudian saya coba saya jual. Ya, saya jual online lewat blog saya, ya, kitafahimna.blogspot.com. Saya jual di situ. Dan alhamdulillah laku gitu. Banyak yang beli 6 jilid itu. Padahal waktu itu harganya lumayan mahal. Satu buku itu saya jual 50.000 satu buku. Jadi kalau 6 buku kan satu paket 6 buku itu 300.000. Tapi alhamdulillah banyak yang beli. Bahkan kadang ada yang belinya berulang-ulang gitu. Belinya berulang-ulang, dan ada yang setelah mereka beli kemudian mereka mengirim SMS. Ya, dulu kan ordernya baru pakai SMS, ya. SMS, dan mengatakan, "Oh, alhamdulillah setelah membaca buku ini saya ngerti, padahal saya sama sekali belum belajar bahasa Arab," gitu. Nah, banyak respon positifnya. Nah, kemudian saya pun berpikir untuk menyusun kunci jawaban. Ya, buku kumpulan kunci jawaban, karena kalau pelajar pemula itu mempelajari sebuah buku, ya, ada latihannya. Cuman mereka kan nggak tahu jawaban pastinya apa gitu. Nah, sehingga akan lebih lengkap lagi kalau ada kunci jawabannya, sehingga nanti mereka bisa mencocokkan jawaban mereka dengan kunci jawaban. Akhirnya, ya, jadilah 3 buku lagi yang berisi kumpulan kunci jawaban dari buku-buku yang sudah saya susun sebelumnya, plus satu lagi buku, ya, Nahwu Shorof tingkat pemantapan. Ya, kalau yang 6 buku sebelumnya itu levelnya sama dengan level Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi tingkat pemula. Nah, satu buku lagi tambahannya tingkat pemantapan itu materinya sebagian saya ambil dari buku-buku tingkat lanjutan, di antaranya dari kitab Mulakhos, ya, supaya para pelajar pemula itu dapat gambaran tentang materi yang ada di tingkat lanjutan. Hingga akhirnya jadilah 10 buku. 10 buku dan masih terus saya jual online, dan alhamdulillah laku. Ya. Bahkan dari keuntungan penjualan buku itu alhamdulillah saya bisa, ya, membayar hutang-hutang saya. Waktu itu saya punya bisnis penerbitan buku, ya, saya waktu itu direkturnya. Ya, saya nyetak buku ya ribuan eksemplar, 3.000 eksemplar gitu kan. Cuman mandek, ya, artinya apa? Penjualannya kurang bagus lah, sehingga akhirnya buku itu menumpuk di gudang, dan karena kurang terawat akhirnya dimakan rayap, bukunya hancur semua, ya. Sehingga, ya, itu kan kesalahan saya gitu kan. Sehingga akhirnya waktu itu kan modalnya dari investor. Kalau dijumlah mungkin belasan juta waktu itu. Ya, akhirnya alhamdulillah dari keuntungan
buku ini saya bisa mengembalikan uang-uang investor. Jadi uangnya saya kembalikan semua gitu. Karena itu kesalahan saya. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya ingin menyampaikan ya pelajaran bisnis untuk teman-teman yang bisnis online itu. Ya, kalau ingin jualan online, yang pertama harus difokuskan itu adalah kualitas dari produk yang kita jual. Ya, misalnya kita jual makanan, kita harus pastikan dulu bahwasannya makanan itu memang enak gitu. Bukan hanya menurut kita, tapi menurut orang orang lain. Misalnya kita bikin makanan, kita rasa enak, coba ya kita kasih beberapa orang untuk dicicipi gitu kan. Apa enak apa enggak? Kita minta responnya, minta testimoninya gitu. Sama seperti saya kan, saya awalnya kan menyusun buku tidak tidak langsung saya jual, tapi saya ajarkan dulu ke beberapa orang teman dan ternyata responnya positif. Saya dapat testimoni ya setelah itu. Nah, kemudian saya pun baru menjualnya secara online dengan cara mencantumkan testimoni. Dan saya jelaskan di situ tentang spesifikasi buku. Masih ada antum kalau antum mau lihat di blog saya ya kitabfahimna.blogspot.com. Di situ bagaimana saya menawarkan Kitab Fahimna. Saya jelaskan bahwasannya bukunya masih fotokopian. Saya fotokan juga dalamannya. Kadang mungkin ada bercak-bercaknya segala macam. Ya namanya fotokopian seperti itu. Tapi di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya yang saya jual itu bukan kertasnya, tapi isinya gitu. Isinya insya Allah bermanfaat. Di sini ada buktinya. Teman-teman yang sudah belajar Kitab Fahimna itu, alhamdulillah mereka tercerahkan. Nah, itu pelajaran bisnisnya yang saya ambil dari situ. Jadi, kalau kita mau bisnis online, pastikan yang pertama produk yang kita jual itu bagus. Kemudian kita cari testimoni ya secara jujur gitu kan, testimoni yang jujur dari orang-orang. Nah, dengan dua cara itu ya insya Allah jualan online itu insya Allah hasil yang dapat insya Allah bagus ya. Ya kualitas yang kita jual memang bagus, kemudian dapat pengakuan dari orang, kemudian kita cantumkan pengakuan orang itu supaya orang lain percaya. Itu apa namanya? Ilmu dasar yang harus kita ketahui kalau kita ingin jualan online. Jadi seperti itu ya. Nah, setelah jadi Kitab Fahimna, kemudian saya terus saya ajarkan kepada teman-teman, kebanyakannya mahasiswa IPB, dan kemudian setelah saya punya WA gitu, saya buka pelatihan bahasa Arab online. Awalnya lewat Facebook dulu, ya. Awalnya lewat Facebook saya ajarkan Kitab Fahimna, kemudian setelah ada WA, ya saya punya WA, HP Android, kemudian saya pun ajarkan lewat WA. Saya bikin pelatihan online, saya rekam ya penjelasannya. Jadi mereka saya kasih e-booknya, kemudian audionya saya berikan secara bertahap di grup WA. Nah, itu kurang lebih ya cerita asal muasal ya lahirnya Kitab Fahimna. Dan setelah lahir Kitab Fahimna, kemudian lahirlah buku-buku yang lainnya yang insya Allah nanti akan saya ceritakan bagaimana proses penulisan buku-buku saya yang lain. Ya, barangkali cerita ini ya bermanfaat ya bagi antum ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.